Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian kepemimpinan. Mendefinisikan kepemimpinan merupakan suatu masalah yang kompleks dan sulit, karena sifat dasar kepemimpinan itu sendiri memang sangat kompleks. Akan tetapi, perkembangan ilmu saat ini telah membawa banyak kemajuan sehingga pemahaman tentang kepemimpinan menjadi lebih sistematis dan objektif. Kepemimpinan melibatkan hubungan pengaruh yang mendalam yang terjadi di antara orang-orang yang menginginkan perubahan yang signifikan, dan perubahan tersebut mencerminkan tujuan yang dimiliki bersama oleh pemimpin dan pengikutnya atau bawahan. Kepemimpinan adalah suatu sarana untuk mempengaruhi orang lain lebih baik dari segi individu, segi organisasi, segi pendidikan maupun hal lainnya. Seorang pemimpin harus bisa memanajemen banyak hal, salah satunya yaitu dari segi waktu untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Waktu bagi seorang pemimpin sangat berharga, maka tak jarang sekali kita menemui seseorang pemimpin yang memang sangat memanfaatkan waktunya walaupun melakukan sedikit pekerjaan. Waktu adalah uang. Hal ini yang menjadi landasan seorang pemimpin dalam melakukan pekerjaan individu atau sekelompok orang. Pemimpin adalah seseorang yang akan menjadi contoh untuk individu lain. Maka kita sebagai seorang pemimpin harus mempunyai nilai jual tinggi untuk membentuk karakter sendiri agar bisa menjadi tauladan bagi individu lain. Karakter yang baik secara tidak langsung akan mempengaruhi orang yang ada di sekitar kita. Kepemimpinan juga dapat didefinisikan sebagai kecakapan yang ada di dalam diri seorang pemimpin. Perbedaan kepemimpinan akan menyatukan banyak hal yang arahnya positif, seperti perbedaan karakteristik oleh seorang pemimpin dari gaya kepemimpinan yang ada sebelumnya. Sedangkan kepemimpinan Islam adalah seorang yang tidak hanya memimpin di dalam suatu lembaga saja, akan tetapi bisa menjadi seorang pemimpin yang menjadi tauladan bagi individu lain karena kecakapan yang baik dari segi memahami agama secara global. Kepemimpinan tidak dapat terlepas dari semua golongan, termasuk kepemimpinan pendidikan. Pada lembaga pendidikan, kepemimpinan sangat dibutuhkan bagi kelancaran berlangsungnya pembelajaran. Kepemimpinan pendidikan akan berjalan efektif dan efisien karena memiliki fungsi antara lain. Pertama, yaitu pemimpin berfungsi sebagai inti perumusan tujuan dan upaya yang perlu dilakukan oleh seluruh elemen lembaga pendidikan. Kedua, pemimpin sebagai sumber motivasi utama bagi seluruh elemen di bawahnya. Ketiga, pemimpin sebagai pemberi rasa kepercayaan dan rasa keputusan. Keempat, pemimpin berfungsi memelihara interaksi sosial yang seimbang demi tercapainya tujuan yang telah disepakati bersama. Dan yang kelima, pemimpin sebagai tempat menampung, mempertimbangkan, dan mewujudkan segala aspirasi elemen di bawahnya. Ciri-ciri seorang pemimpin, menurut Mujamil Komar, menyebutkan bahwa ciri-ciri dari seorang pemimpin dalam kepemimpinan pendidikan Islam antara lain: pertama, memiliki pengetahuan dan kemampuan yang cukup untuk mengendalikan lembaga atau organisasinya. Kedua, memfungsikan keistimewaan yang lebih dibanding orang lain. Ketiga, memahami kebiasaan dan bahasa orang yang menjadi tanggung jawabnya. Keempat, mempunyai karisma atau wibawa di hadapan manusia atau orang lain. Kelima, bermuamalah dengan lembut dan kasih sayang terhadap bawahannya agar orang lain simpati kepadanya. Keenam, bermusyawarah dengan para pengikut serta mintalah pendapat dan pengalaman mereka. Ketujuh, mempunyai power dan pengaruh yang dapat memerintah serta mencegah, karena seorang pemimpin harus melakukan kontrol pengawasan atas pekerjaan anggota, meluruskan kekeliruan, serta mengajak mereka untuk berbuat kebaikan dan mencegah kemungkaran. Dan terakhir, yang ke-8, bersedia mendengar nasihat dan
tidak sombong, karena nasihat dari orang yang ikhlas jarang sekali kita peroleh. Teori kepemimpinan. Ada 2 teori kepemimpinan menurut Isjoni yang cukup menarik perhatian para pengamat dan praktisi pengembangan sosial, antara lain sebagai berikut. Pertama, teori kepemimpinan karismatik atau charismatic leadership. Pemimpin-pemimpin karismatik menampilkan ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, memiliki visi yang amat kuat dan sangat jelas tujuannya. Kedua, mengkonsumsi visi itu dengan efektif. Dan ketiga, mendemonstrasikan konsistensi dan fokus. Mengetahui kekuatan-kekuatan sendiri dan memanfaatkannya. Kedua yaitu teori kepemimpinan transformasional atau transformational leadership. Pemimpin-pemimpin transaksional membimbing atau memotivasi pengikutnya atau bawahannya ke arah tujuan yang telah ditentukan dengan cara menjelaskan ketentuan-ketentuan peran dan tugas. Pemimpin transformasional memberikan pertimbangan yang bersifat individual, stimulasi intelektual, dan memiliki karakteristik. Kepemimpinan transformasional dibangun dari kepemimpinan transaksional itu sendiri. Jadi kesimpulannya adalah kepemimpinan itu melibatkan hubungan pengaruh yang mendalam yang terjadi di antara orang-orang yang menginginkan perubahan yang signifikan, dan perubahan tersebut mencerminkan tujuan yang dimiliki bersama oleh pemimpin dan pengikutnya atau bawahannya. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.